Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ummahat wal akhawat wal hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum wa iyyakun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada hari Jumat ini di antara bulan-bulan yang disucikan, yaitu bulan-bulan haram, yaitu di bulan Muharram, di hari-hari utama yang disuruh kita mengagungkannya dengan meningkatkan amal ibadah, khususnya puasa dan ketaatan-ketaatan lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kehadiran kita pada kesempatan ini salah satu bukti ketaatan kita pada Ilahi atas segala nikmat yang diberi. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga pula salawat dan salam itu menjadi penyebab pula doa dan harapan kita terkabul, serta di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, serta para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, kembali kita melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kita sampai pada bab ke-33. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu uqubati qati'ir rahimi fid dunya. Bab hukuman atau sanksi ganjaran bagi orang yang memutuskan silaturahim di dunia. Artinya, kalau di dunia sudah diberikan ganjaran dan sanksi, ini tandanya azabnya dicepatkan. Ini tandanya azabnya dicepatkan. Maka Imam Al-Bukhari dalam bab ini mengingatkan kita bahwasanya di antara azab atau di antara dosa-dosa yang dicepatkan hukumannya bahkan sejak di dunia lagi adalah dosa memutuskan silaturahim. Dalam bab sebelum ini kita sudah
mempelajari tentang dosa memutuskan silaturahim, bahwa Allah SWT mengancam memutuskan hubungan dengan pelakunya. Jadi siapapun memutus silaturahim, dia akan diputuskan hubungan dengannya oleh Allah Taala. Kalau sudah hubungan dia putuskan, Allah tak peduli lagi nak menyiksa kita atau mengasihi kita. Oleh sebab itu maka munasabahlah Imam Al-Bukhari untuk menguatkan dan peringatan lebih keras lagi bahwasanya dosa memutus silaturahim itu lebih besar, yaitu dengan dicepatkannya azab selama atau bahkan dicepatkannya siksaan atau balasan bahkan semasa kita masih ada di atas permukaan bumi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Adam, telah menceritakan kepada kami hadis ini Adam, yaitu Adam ibn Abi Iyas Al-Asqalani. Qala hadatsana Syu'bah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, salah satu dari ulama hadis yang mencapai gelar Amirul Mu'minin bil Hadis, gelar tertinggi bagi para ulama hadis. Beliau adalah yang pertama memeriksa hadis di Basrah, dan dikenal pula dengan tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Qala hadatsana Uyainah ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami hadis ini Uyainah ibn Abdurrahman, yaitu Uyainah ibn Abdurrahman ibn Jawshan Al-Ghatafani Abu Malik Al-Jawshani. So Uyainah bin Abdurrahman ibn Jawshan Al-Ghatafani Abu Malik Al-Jawshani. Qala sami'tu abiyya hadis, saya mendengar ayahku menyampaikan hadis, yaitu ayahnya tadi Abdurrahman ibn Jawshan Al-Jawshani Al-Ghatafani, menceritakan an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, yaitu Nufai' ibn al-Harith ibn Kalada. Nufai' ibn al-Harith ibn Kalada Al-Thaqafi. Beliau diberi gelar dengan Abu Bakrah sebab beliau ketika Taif ditaklukkan, beliaulah yang masuk ke dalam benteng orang-orang Taif, kaum musyrikin Taif, untuk membukakan pintu benteng dari dalam dengan mengendarai atau dengan naik katron, sehingga digelar dengan Bapak Katron. Al-Bakrah itu namanya adalah Katron, digelar dengan Bapak Katron. Namanya Nufai' bin Al-Harith ibn Kaladah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min zambin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal bagyi. Tidak ada suatu dosa pun yang lebih patut Allah segerakan bagi pelakunya hukuman atau ganjaran di dunia, plus tambahan azab yang diakhirkan atau disiapkan untuknya di akhirat. Jadi dua, di dunia kena, di akhirat tak lepas. Tidak ada dosa yang lebih patut Allah segerakan hukumannya, sanksinya di dunia, ditambah dengan beratnya azab di akhirat, min qati'atir rahim, yang melebihi dosa atau hukuman orang yang memutuskan silaturahim, wal bagyi, dan sifat melampau, yaitu melampaui, yaitu berbuat zalim. Nah,
Al-baghyu pada asalnya adalah al-i'tidah, yaitu melampaui batas, yaitu menzalimi. Maka orang ini baik memutuskan silaturahim maupun orang yang suka menzalimi orang lain patut untuk disegerakan azabnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia, dan di akhirat baginya disiapkan azab yang sangat dahsyat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Hadis ini mengingatkan kita, atau Nabi mengingatkan kita, jangan sampai kita di dunia ini disengsarakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat kita pun disiksa dengan siksaan api neraka. Maka kaum muslimin muslimat, kenapa demikian? Karena memang kalaulah dengan keluarga, karena ar-rahim dalam bahasa Arab adalah kullu qarib, setiap karib kerabat kita, saudara dan keluarga kita, baik ahli waris maupun bukan ahli waris, baik ahli waris bukan ahli waris. Yang ahli waris seperti ayah, ibu, datuk, nenek, anak, cucu dan cicit, itu adalah pewaris. Atau kerabat yang tidak mewarisi, seperti para paman, bibi dan ponakan, serta sepupu-sepupu dan sebagainya. Maka ini semuanya bila diputuskan maka akan berakibat buruk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena orang terburuk itu adalah orang yang tidak memperhatikan orang yang paling dekat dengannya, yang tidak berbuat baik kepada orang yang paling dekat dah. Yang paling dekat saja tidak mendapatkan kebaikannya, apalagi yang jauh-jauh. Nah, tidak ada orang yang putus silaturahim kecuali orang yang buruk, dan padanya terdapat sifat-sifat keburukan semuanya. Di antara sifat orang yang suka putus silaturahim itu segera marah, walaupun hanya sebab yang sangat ringan. Yang kedua, tidak mau memaafkan walaupun dosanya atau kesalahannya sangat kecil. Yang ketiga, orang ini suka mendendam, ya, walaupun dosanya tak patut dipendam. Yang keempat, biasanya juga kedekut, atau apa kata loket ya, kedekut, karena dia mengira bila dekat dengan saudara, menyambung hubungan, mesti ada keluar biaya. Oleh sebab itu dia lebih tenang kalau jauh-jauh dari kerabatnya. Sehingga kalau kenalan dengan orang yang jauh-jauh itu tidak memberi apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dengan kerabat mesti ada menerima dan memberi, sedikit ataupun banyak. Jadi baginya mendekati saudara, kerabat, al-arham itu bisa memberatkan. Padahal subhanallah sudah diuji oleh kita bersama bahwa semakin baik kita dengan saudara, dengan rahim kita, semakin Allah berkahi rezeki kita, semakin Allah tenteramkan hati kita, bahkan Allah tambah rezeki kita. Bukankah Nabi yang mengatakan itu? Man arada ayyun sa'alahu fi umuri, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, wa ay yuwassa'alahu fi rizqih, dilapangkan rezekinya, falyasir rahimah, hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Ya, kalau kita suka memberi untuk menjalin silaturahim, pasti kita sering pula diberi. Itu sudah hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, kama tadinu tudan. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu pula engkau akan diperlakukan orang. Orang yang suka memberi, insya Allah siap-siap sering diberi.
Orang yang suka menyambung, orang akan menyambung dengan silaturahim. Orang yang senang selalu menggembirakan orang, pasti dia lebih dahulu bergembira. Orang yang suka berbagi, dia akan sering dibagi. Makanya sebenarnya rugi besar orang-orang yang tidak menyambung silaturahim atau berusaha memutuskannya. Di dunia dia akan, walaupun zahirnya dia bebas dari segala tuntutan dan himpitan, tapi hatinya akan tentram. Apa gunanya kita berada di istana besar tetapi dalam kondisi dirundung oleh masalah besar, tidak ada bahagia dalam hati. Sedangkan orang-orang yang menyambung silaturahim walaupun berada di rumah yang sempit dan kecil, tapi serasa dunia milik kita. Dunia merasa milik kita. Dan akan lebih baik lagi bila rumah kita besar dan hati kita juga lapang, sehingga siapapun bisa menikmati apa yang kita cari. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekali lagi saya katakan, Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudan, seperti apa engkau memperlakukan, engkau akan diperlakukan seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal, jika seluruhnya balasan yang kita dapat sesuai dengan jenis dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, bila berlaku buruk, yaitu memutuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan pula. Bayangkan, kita yang tak bisa sedikit pun lepas daripada perhatian Allah, tak bisa lepas daripada karunia dan rezeki dari Allah. Lalu Allah putuskan hubungan dengan kita. Sekaya apa kita? Seberkuasa apa kita? Sepanjang apa umur kita? Sekuat apa tenaga kita? Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT, ujung-ujungnya nanti juga kita akan kembali ke keluarga. Ujung-ujungnya kita akan kembali kepada keluarga. Oleh sebab itu, Nabi ingatkan bahwa besar sekali dosanya bila kita memutuskan silaturahim. Ingat ikhwan, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, barangkali masih ingat bagaimana Nabi SAW pidato pertama yang beliau sampaikan ketika sampai di Madinah di munasabah dengan tahun baru Hijriyah ini, ya. Barangkali ada sejarah yang patut kita ulang-ulang dan kita ingat. Sampai Nabi SAW di Madinah, pidato pertamanya, coba lihat, apa kata Nabi SAW? Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam. Kenapa salam? Karena salam itu adalah lambang keselamatan dan cinta. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, innakum la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tak akan beriman sampai saling mencintai. Afala adullukum ala amalin iza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian saya tunjukkan suatu amalan yang bila kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebar salam di antara kalian. Bagi siapa? Rasulullah. Harus saya periksa KTP dulu? Harus saya periksa dia orang taat atau maksiat? Tidak. Kata Nabi SAW, ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada siapa yang engkau kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Jadi tidak bersih, kenal dulu. Asal kita lewat di depan orang Islam, maka tebarkan salam. Ini kuasanya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, andainya kita melewati satu rombongan, kita ragu apakah dia orang Islam atau bukan orang Islam, tapi kita tinggal di negeri orang Islam, maka kita ucapkan salam. Karena ghalibnya di situ adalah orang Islam. Andainya kita tersalah di sini, kita tidak berdosa. Kecuali kita yakin bahwa itu orang
non-muslim. Demikian pentingnya mengucapkan salam. Dan bahkan meninggalkan salam kecuali kepada orang yang kita kenali dengan baik saja, itu termasuk tanda-tanda menjelang kiamat. Di antara Nabi menyebutkan adalah assalamu alal ma'arif. Yang tinggal adalah salam hanya diucapkan kepada orang yang saling mengenali saja. Itu sudah mendekati hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam, afsus salam. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berbagilah makanan. Ya, khususnya kepada orang yang membutuhkan. Apalagi waktu itu kaum muhajirin baru saja hijrah ke Madinah. Maka berbagi makanan kepada yang membutuhkan, semakin membutuhkan orang, maka semakin tinggi nilai dan pahalanya. Maka termasuk berbagi makanan bagi yang berbuka puasa, khususnya di bulan Muharram ini yang dianjurkan banyak berpuasa. Diriwayatkan dari as-salaf, mereka mengagungkan awal-awal bulan, yaitu di antara awal bulan yang diagungkan adalah awal bulan Muharram, awal bulan Zulhijjah. Jadi mereka sangat mengagungkannya, tapi bukan dengan buat perayaan-perayaan, yang salah paham. Mengagungkannya dengan beramal. Dengan beramal dan bukan pula mengada-ngada amalan yang tidak disyariatkan. Seperti kita lihat, Masya Allah, semakin ramai, semakin hari semakin banyak amaliyah baru yang timbul. Seperti doa khusus menjelang pertukaran bulan, atau melakukan muhasabah khusus untuk menandai pergantian tahun. Apalagi kalau melakukan acara perayaan musik dan sebagainya, itu lain lagi tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari satu sisi ada yang membuat maksiat, dari satu sisi ada yang membuat amalan-amalan yang diada-adakan, dan itu tidak diinginkan. Nah, wa at'imut ta'am, berilah makanan, dan siapa yang beri makanan pada yang membutuhkan, tentu balasannya akan didapatkan adalah nanti juga akan diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilul arham. Ini yang jadi poin kita di sini adalah, ini di pidato Nabi alaihi wasallam yang ketiga. Kata Nabi alaihi wasallam, wasilul arham, sambung hubungan silaturahim. Ma'asyiral kiram. Antara pertama, kedua, itu ada hubungan dengan hubungan silaturahim. Yang paling berhak mendapatkan salam kita, ya rahim kita. Yang paling berhak mendapatkan sedekah makanan dari kita adalah rahim kita. Tapi ditekankan lagi oleh Nabi alaihissalam, wasilul arham, ya, menyebutkan sesuatu walaupun sebenarnya sudah include di yang sebelumnya, itu menandakan pentingnya amalan tersebut, yaitu silaturahim. Apa ujungnya? Kata Nabi alaihissalam, tadkhulul jannata bisalam. Kalau kau lakukan yang tiga ini, dia bersalam, suka beri makan, kemudian nyambung silaturahim, melenggang masuk surga dengan selamat. Ini tandanya kalau itu yang jadi pidato pertama Nabi alaihissalam sampai di Madinah, ini luar biasa. Para ummahat, para akhwat, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, betapa besarnya kedudukan ar-rahim, seperti yang dijelaskan hadis-hadis sebelum ini juga. Bahkan Nabi alaihissalam dalam hadis sebelum ini menyebutkan bahwa ar-rahim diambil dari nama Allah ar-Rahman. Akar katanya diambil daripada ar-Rahman, yaitu maha pengasih, maha penyayang. Nah, kalau seandainya orang menyandung silaturahim, pasti akan menjalin kasih dan sayang di antara keluarga dan kerabat. Wallahu al-musta'an. Para ummahat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Satu, bahwa memutus silaturahim dosa besar. Dua, dosa besar ini mengundang azab di dunia dan menjanjikan azab di akhirat.
Ketiga, bahwa memutus silaturahim adalah merusak tatanan masyarakat, merusak kesatuan dan persatuan umat. Karena sulit didapatkan dari orang yang memutus silaturahim untuk mengikat umat. Tadi saya katakan penyakit-penyakit lengkap pada orang yang memutus silaturahim itu. Dia tidak bisa sabar bersama, tidak bisa melupakan kesalahan orang, tidak senang orang dapat nikmat. Kalau dia diberi, dia tidak suka memberi. Menerima suka, membagi tidak. Nah, penyakit ini bila menjangkiti seseorang, maka rusak tatanan masyarakat. Dan itu dimulai dari lingkungan dan keluarga yang terdekat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian bab yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu laisa al-wasilu bil mukafi. Orang akan bertanya-tanya, apa maksud silaturahim menyambung itu gimana? Kata Imam Al-Bukhari berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikatakan wasil, yang suka menyambung silaturahim itu bukan orang yang menunggu dulu diberi baru memberi. Orang salam dulu baru dia jawab. Tidak. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung itu bukanlah orang yang menunggu dulu menerima baru memberi. Tidak. Ya. Kalau orang nak baik dengan dia, baru dia baik. Bukan dia sendiri yang hendak memperbaiki. Ini bukan termasuk wasil. Nah, tapi apa yang maksud? Kita dengarkan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Katsir. Telah menceritakan kepada kita atau kepada kami Muhammad ibn Katsir Al-Abdi Al-Marwazi. Qala akhbarana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri Abu Abdullah Al-Kufi, imam di antara imamnya kaum muslimin, bahkan pada masanya menjadi salah satu dari 4 ulama rujukan fatwa di zamannya. Itu Sufyan Al-Thawri di Kufah atau di Irak semuanya. Kemudian Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i di Syam. Kemudian Imam Malik ibn Anas di Hijaz di Madinah. Kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi di Mesir. Nah, Sufyan Al-Thawri adalah salah satu fuqahaul Islam. Qala anil A'mash, dari Al-A'mash, itu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-A'mash Al-Kufi, salah seorang ulama besar hadis dan tabi'in yang menjadi salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Wal Hasan ibn Amr, dan Hasan ibn Amr Al-Kufi, wa Fitr, dan Fitr ibn Khalifah. Fitr ibn Khalifah. Ketiga-tiganya an Mujahid, dari Mujahid ibn Jabar. Mujahid ibn Jabar salah seorang ulama di masa tabi'in. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu wa nabi. Dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi alaihissalam, dan di antara keistimewaannya adalah salah satu dari penulis hadis, penulis wahyu di zaman Nabi alaihissalam, terkenal dengan ketekunannya beribadah, sampai-sampai dia minta kepada Nabi SAW, minta izin untuk berpuasa setiap hari. Tapi Nabi tidak izinkan. Nabi dia kan juga minta izin Nabi SAW untuk mengkhatam Al-Quran setiap hari. Tapi Nabi tidak izinkan. Khatamlah Quran sekali tiga hari. Dan beliau juga pernah diadukan oleh istrinya ke Nabi SAW, atau diadukan oleh istrinya kepada ayahnya atau kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena sejak menikah tak pernah disingkap selimutnya. Gimana? Karena siang puasa, malam hari qiyamul lail.
siang puasa qiyamul lail, hanya Nabi ingatkan dia, ya Amr, inna li nafsika aw li jasadika 'alaika haqqan, tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak pada dirimu. Dan sebab itu beribadah boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ma'asyarul kiram, ini Abdullah ibn Amr bin As, beliau jarak umur dengan ayahnya hanya 13 tahun. Jadi orang hebat itu tidak mesti lambat menikah. Bahkan orang-orang yang cepat menikah pun banyak yang menjadi orang hebat. Dan ayahnya Amr bin As salah satu daripada adhiya auduhatil Arab, orang Arab yang super cerdas. Di antaranya adalah Amr ibn As yang menikah lebih awal. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri tadi, lam yarfa'hu al-A'mash ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-A'mash tidak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, tapi hanya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wa rafa'ul Hasan wa Fitr, sedangkan Hasan ibn Amr al-Mulaid dengan Fitr bin Khalifah meriwayatkannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Al-A'mash meriwayatkan dari sahabat, sedangkan yang duanya meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qala, yang meriwayatkan dari Nabi berkata, laisal wasilu bil mukafi, tidak dinamakan menyambung, tidak dinamakan orang yang menyambung silaturahim, orang yang menunggu dulu baru membalas. Ketika dia telepon baru diangkat, dia nelpon tidak pernah. Karena ada sebagian orang, saya sudah pernah menguji seseorang kawan, ya termasuk orang dekat sekali, kita yang selalu menelpon. Selalu saya coba untuk tidak menelpon, hampir sebulan lah lebih kurang. Ternyata tidak dia telepon-telepon. Tidak mungkin tidak dia telepon, awak telepon pula. Apa awak telepon, awak pula yang kena marah. Kenapa kamu tidak telepon-telepon? Memangnya berat bagi dia untuk telepon? Sepertinya iya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, yang seperti ini tidak dinamakan wasil. Kenapa? Dia nunggu dulu baru nerima. Padahal wasil itu adalah seperti hadis sebelumnya, silman qata'a wa atiman haramak, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya, dan beri makan pada orang yang tidak mau memberi kepadamu. A'ti man haramak, beri kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Ini yang baru dikatakan al-wasil, yang betul-betul menyambung silaturahim. Oh enggak, saya enggak mungkin lah saya mulai, pasti dia mulai. Enggak ada istilah siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Walaupun etika sosialnya yang tua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang kecil, yang muda. Tetapi bila yang muda tidak kunjung juga menyambung, maka tidak salah kita, karena kita dapat posisi lebih baik. Sudahlah lebih tua, kita pula yang mencontohkan yang baik. Taib, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah yang dianggap sebagai penyambung silaturahim orang yang menunggu dulu baru dia melakukannya, sekedar membalas. Kalau tidak diberi, dia tidak ada reaksi. Jadi tunggu aksi dulu baru reaksi. Padahal ya harusnya tidak ada aksi, dia akan proaksi atau proaktif untuk memberi. Walakin al-wasilu allazi idza qata'at atau idza quti'at rahimuhu wasalaha, yang dianggap menyambung, yang sebenar-benar menyambung adalah bila hubungannya terputus, dia yang menyambung kembali. Bila hubungan terputus, dia menyambung kembali. Maka sebagaimana tadi, kalau dosanya besar memutus, pasti ketika kita menyambung akan lebih besar pahalanya. Ma'asyiral ikhwati, ma'asyiral ummahat wal akhwat yang dirahmati Allah SWT, hadis ini juga mengajak kita supaya jangan setelah kita mendengar berbagai ancaman dan sanksi yang akan diterima bahkan di dunia sebelum akhirat, lalu sekarang diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam Allah SWT
Mudah-mudahan sampai di sini kajian kita pada petang hari ini. Itu ada 2 bab yang kita ambil. 1 bab tentang dosa yang patut untuk disegerakan azabnya, di antaranya adalah memutus silaturahim. Di dunia sudah Allah berikan siksaan-siksaan, sedangkan di akhirat lebih dahsyat dan lebih menyakitkan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan besar bagi kita sehingga kita bertaubat kepada Allah dari memutus ar-rahim. Sedangkan bab yang kedua adalah bahwa yang sangat-sangat dianjurkan bukan menunggu aksi dari rahim kita, dari kerabat kita, tapi kita yang mesti beraksi walaupun yang lain tidak memberikan aksi sekalipun tidak memberikan reaksi. Bahkan dalam bab-bab yang sebelumnya kita sudah disebut oleh Imam Al-Bukhari, bahkan sekalipun mereka menzalimi kita, sekalipun mereka menyakiti kita, maka rahim tidak boleh diputus. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di saat orang-orang munafikin menebar fitnah dan menyebar syubhat tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu terlibatlah salah satu dari kerabatnya, Mistah, yang dia seorang buta, yang kehidupannya setelah kepada Allah bergantung kepada Abu Bakar Siddiq yang membelanjai dari hari ke hari kehidupannya. Terlibat pula di situ. Akhirnya Abu Bakar bersumpah tidak akan memberinya lagi sejak hari itu. Tapi Allah maha sayang dan perhatian pada Abu Bakar. Lalu Allah tegur dalam ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, supaya dia kembali mencabut sumpahnya tadi, yaitu tidak akan lagi memberi dan memutus silaturahim. Tetapi Allah suruh dia kembali. Wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah orang yang suka berbuat kebaikan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada karib kerabatnya kembali. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitulah orang-orang bertakwa, ketika diingatkan dia tidak mencari modus, tapi justru menyatakan bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan bersumpah atau tidak akan meneruskan sumpahnya dan kembali kepada jalur yang utama, yaitu tetap memberi kepada rahim yang telah menyakitinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat, para akhwat yang rahmati Allah, demikian kajian kita pada petang hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan apa yang kita ketahui dan kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada beberapa pertanyaan asal dengan susah-susah, silakan. نشر شكرا تعالي طيب banyak rupanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya minum obat penunda haid ketika umroh? Ini sudah sering ditanyakan. Pada asalnya mengkonsumsi obat seperti ini tidak dianjurkan. Tetapi bila dibutuhkan, karena bagaimanapun itu sirkulasi yang sudah Allah tetapkan. Pasti kalau dihambat, pasti akan pada umumnya akan mengganggu sistem dan metabolisme tubuh bagi seorang wanita. Tetapi bila memang dibutuhkan dan aman menurut ahlinya, maka dibolehkan, insyaallah ta'ala. Demikian fatwa para ulama dan guru-guru kita. Selama aman, insyaallah dibolehkan, apalagi untuk tujuan ibadah. Tapi kalau sedangnya katanya tidak aman dan mendatangkan mudarat, itu yang dikhawatirkan. Wabillahi taufiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman azab dosa tadi apakah juga berlaku bagi orang yang memutus hubungan persaudaraan antar muslim? Wallahu a'lam. Nah, karena memutus hubungan dengan sesama muslim tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahjuranna al-muslim fawqa 3 wa khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis-salam. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam kembali. Oleh sebab itu wallahu alam, ya, ancaman dosa tersebut memutuskan silaturahim itu masuk kepada juga persaudaraan sesama muslim. Wallahu taala alam wa huwa waliyut taufiq. Bismillah, afwan Ustaz, ingin bertanya, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun atau peramal lalu dia membenarkan apa yang dia katakan, maka telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah termasuk larangan untuk silah ukhuwah? Ini silah ukhuwah apa maksudnya? Apakah dia sesama muslim? Tadi sudah dikatakan dia sudah orang yang melakukan sihir dan seterusnya. Yang sahih menurut pendapat para ulama adalah bukan orang Islam lagi. Bukan orang Islam lagi sampai dia bertobat meninggalkan sihirnya. Nah, yang datang saja dan membenarkan apa yang dia ucapkan itu terancam keluar dari Islam, apalagi yang melakukan tadi, karena semua itu sihir, itu serumput dengan sihir, jadi tidak ada silah ukhuwah dengannya. Tapi kalau maksudnya berkunjung dengan maksud untuk karena ada hubungan darah dengan kita, mudah-mudahan dengan kedatangan kita bisa memberikan masukan, pelajaran, dan peringatan. Nabi alaihissalam itu yang dilakukannya, mengunjungi keluarga-keluarganya yang belum masuk Islam, tetap dia berbuat baik pada mereka. Kalau ini maksud ukhuwah di sini, persaudaraan nasab, maka tidak ada halangan, karena yang dilarang itu adalah untuk memanfaatkan jasanya. Adapun untuk menyambung hubungan kekeluargaan, ya itu tidak ada larangan kita berbuat baik kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Itu sudah biasa, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Nah, seperti menjenguknya jika sakit dikarenakan masih kerabat, ya jenguk saja, doakan, mudah-mudahan di waktu sakit kita punya kesempatan untuk menasihatinya untuk meninggalkan apa yang selama ini dia lakukan. Sebagaimana Nabi alaihissalam menjenguk anak Yahudi yang akan meninggal dan mendakwahinya sampai akhirnya beliau berhasil mendakwahinya dan anak itu masuk Islam. Bagaimana pamannya Abu Talib, beliau ketika meninggal Nabi datang untuk menjenguknya, kemudian mentalqinnya, tetapi beliau tidak berhasil untuk mengislamkannya. Wallahu waliyut taufiq. Bismillah. Ustaz, saya punya keluarga dari adik-beradik ayah. Dari kecil ayah sudah wafat, tidak satu pun dari adik-beradiknya mempedulikan, bahkan menelantarkan. Tapi setelah berkeluarga dan belajar ilmunya, saya memutuskan untuk menyambung silaturahim, mengajak mereka ke rumah dan mendatangi. Akan tetapi mereka bergantian saling memanfaatkan saya. Akhirnya saya mulai menjauh. Kalau man istata'a yanfa'ahu falyaf'al. Nabi katakan siapa yang bisa untuk memberi manfaat bagi saudaranya, hendaklah dia lakukan. Cuman bahasa kita memanfaatkan ini yang tidak enak. Orang bila kita berada, dia
dekat-dekat, bila kita sudah tidak berada, dia menjauh. Tadi saya katakan dalam bab ini, sebelum ini saya katakan bab birrul ar-rahim wa in zalamu, sekalipun dia menzalimi kita. Ini kan zalim namanya. Dia hanya mau manisnya saja, tidak mau pahitnya. Ketika minta bantuan kita tidak dapat. Kan tadi dikatakan kita menyambung silaturahim itu bukan hanya sekedar mengharapkan feedback atau kilas balik dari kebaikan yang kita berikan. Nah itu. Tapi adalah untuk memberi semata-mata untuk menjaga hubungan tadi. Tapi kalau seandainya terlalu membebani, ya terlalu membebani, kita perjarang, itu biasa. Tapi jangan memutus. Jangan memutus. Wallahu ta'ala. Barangkali bisa dipahami. Artinya kalau bertemu selalu pasti merengek. Itu ada orang asal datang pasti menyusahkan kita. Maka kita kadang-kadang tidak mampu tapi tetap memaksa. Akhirnya terpaksa kita ini kan, kita bukan memutus silaturahim tapi memperjarak atau memperjarang intensitas pertemuan dengannya. Sebab setiap datang menyusahkan. Sehingga kadang-kadang tidak tahu waktu. Ya kadang-kadang kita sedang sholat, kita sedang sedang merapat, kita sedang bekerja, tidak tahu waktu, ya sehingga kadang-kadang terpaksa kita perjarang atau kita jaga jarak dengannya. Apalagi tidak sedikit pula yang kadang-kadang menyakitkan kita. Itu bukan termasuk memutus, insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa yang harus saya lakukan kalau sudah mulai berbuat baik dan ingin berbaikan dengan saudara, tapi saudara saya tidak mau berbuat baik atau berbaikan? Dalam bab sebelum ini mereka sendiri yang terbakar, kita mendapatkan bau harumnya, mereka sendiri yang terbakar. Oleh sebab itu teruskan untuk berbaikan dengannya sekalipun mereka tidak mau sama sekali. Teruskan, usahakan, upayakan. Ya saya kira kalau kita selalu memberi, kalau kita selalu memperhatikan, kita ucapkan salam, menghubungi, lama-lama insya Allah dia akan luluh juga dan akan menerima kita berbaikan dengannya kembali. Wallahu ta'ala alam wa huwa li taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali insya Allah di bulan depan dengan izin Allah Al-Karim Ar-Rahman. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur.
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.